guys, ketemu lagi dan kali ini saya Moti di Motivasi Channel dan kali ini saya ada di Girisonta. Rasanya sedang dingin-dinginnya ini di Girisonta sehingga pakai jaket, pakai shawl ini seperti di Eropa. Dan kali ini kita akan ngomong soal paus, soal Bapak Suci. Dan saya sudah ketemu ahlinya dan akan ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini adalah teman saya sendiri, seorang Yesuit yang dulu diseminari kakak kelas saya, dan dia seperti sastrawan itu. Kalau sudah main drama, main baca puisi itu seperti sastrawan. Tapi ketika dia dewasa dan siap menjadi pastor, dia seorang teolog lulusan sekolah di teologi di Jerman. Ya, jadi bukan S3 Vatikan, tapi ini S3 Jerman. Maka tidak pakai jenggot ya. Dan orangnya kurus, kecil, tetapi suaranya menggelegar kalau ngomong, dan cetar membahana gitu ya suaranya. Dan dia memang saya juluki sebagai ahli paus karena dia banyak memposting di media sosial tentang paus dan apa saja yang dibuat paus. Maka saya ingin ngobrol dengan dia tentang Bapak Suci. Dan kita perkenalkan bersama saya Romo Kris Purwono Cahyadi. Hai. Orangnya kecil dari dulu dan suaranya besar sekali. Baik, Romo Kris, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Makin kurus saja ini, nggak bisa gemuk. Kurang gizi. Oke. Romo Kris ini tabisan bareng saya, tapi waktu pendidikan dia kakak kelas saya. Ya. Dan kita ini akan ngobrol-ngobrol tentang Bapak Suci. Konon Bapak Suci akan datang ke Indonesia. Maka mungkin umat perlu apa yang perlu disiapkan supaya kita mengenal Bapak Suci dan juga Bapak Suci melihat gereja di Indonesia ini. Iya. Baik, Romo yang pertanyaan pertama ya. sangat sederhana. Romo sering posting tentang paus, itu sumbernya dari mana sih? Ya, sumbernya tentu dari berita-berita Vatikan, lalu mengikuti beberapa istilahnya tuh Vatikanisti, para pengamat Vatikan, Antinous Padaro, Fagioli, kemudian juga beberapa tokoh lain. Tetapi juga karena saya itu mengkoleksi buku-buku tentang paus, tentu meminta sumbangan kalau ada orang pergi ke luar negeri lalu minta dibelikan dan sebagainya, sehingga mempunyai cukup banyak bacaan-bacaan tentang Paus Fransiskus. Termasuk kaosnya ini kaos. Wah, ini kaos asli dari Yogyakarta. Oh, dari Yogyakarta. Jadi Romo ini bukan lulusan Vatikan gitu. Wah, nggak laku di Vatikan. S3 Vatikan, tapi ini S3 Jerman ini, makanya nggak pakai jenggot. Baik, Romo Kris sudah nonton film Two Popes belum? Nah, jelas, jelas sudah. Oke, lalu kesannya apa? Kesannya menarik. Menarik karena menggambarkan dalam gereja ini ada dua karakter, Paus Benediktus, Paus Fransiskus, dua pribadi yang berbeda, dan betapapun ada banyak perbedaan pendapat, toh bisa bersama-sama dan bisa sepakat dalam banyak hal, dan itu menyenangkan untuk melihat figur macam itu. Kok saya melihat itu seperti apa ya, persahabatan tingkat tinggi ini. Jadi tingkat paus itu meskipun beda pandangan, tetapi cara menyelesaikan masalahnya sangat berkualitas gitu. Dan itu kualitas paus yang gambaran saya itu sangat manusiawi. Ini benar nggak nih penilaian saya nih? Ya, karena dua zaman berbeda, dua dunia yang berbeda, Eropa dan Amerika Latin, karakter dan gaya yang berbeda. Yang satu teolog, orang lebih banyak duduk membaca, sementara yang satunya pastor, lebih banyak bergaul, maka lebih hidup. Maka cara melihat realitas juga berbeda. Baik, Romo, kalau ngomong tentang film tadi, itu juga terkesan gini, selama ini tuh gereja itu dipandang seperti seneng nutup-nutupi gitu ya. Tetapi ternyata di film ini malah seperti dibuka gitu ya. Dan benarkah sebetulnya gereja itu suka nutup-nutupi? Apakah gereja itu tertutup seperti yang dibayangkan orang? Tapi toh nyatanya sekarang ini gereja ini dalam film pun dibuka tentang apa yang terjadi sesungguhnya dalam pemilihan paus misalnya. Gimana tanggapan? Tentu yang terjadi dalam film itu tidak sepenuhnya faktual, lalu ada sedikit fiktif, dramaturginya ada, itu biasa dan itu. Tetapi yang menarik adalah
bahwa dalam gereja ini memang dulu seakan-akan gereja itu tertutup. Ya. Tetapi sekarang orang melihat, apalagi dalam dunia media sosial sekarang ini, toh banyak hal itu akan terlihat. Banyak hal akan bisa dibuka dan bisa dibaca dan bisa dimengerti. Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam gereja sekarang memang melihat mau terbuka, sudah. Bahwa banyak hal itu kalau ditutupi nanti malah meledak, kemudian jadi masalah yang lebih besar. Maka sudah dibuka saja, memang kenyataannya ada semacam ini. Tapi Romo Murti, saya juga punya bukunya itu, The Two Popes. Ya, ya. Walaupun bukan novel, tetapi menarik bukunya Ya, itu. ya. Walaupun tentu sedikit berbeda dengan filmnya. Dengan film. Ya. Lalu di buku itu apa apakah message-nya sama dengan film atau ada sesuatu yang berbeda ya? Message-nya sama, membuka supaya orang melihat bahwa yang terjadi dalam gereja ini sesuatu juga yang manusiawi. Perbedaan pendapat, ada konflik, ada ini, ada juga pengalaman-pengalaman luka. Benediktus punya pengalaman luka masa lalu, Fransiskus juga pengalaman luka, kegagalan masa lalu yang diungkap. Ya. Toh betapapun paus, mereka tetap manusia. Ya. Dan Nah, ini saya ya. kira message-nya. Kesan itu sangat kuat di film itu. Ya. Jadi kemarin kita nonton bareng, lalu ada suster, ada Romo yang punya kesan bahwa paus pun manusia. Apakah kesan ini saya kira tidak salah ya? Iya, iya. Bahwa dia manusia biasa, punya luka, punya kesalahan di masa lalu dan mengaku dosa dan Ya. itu ya, adegan yang sangat mengharukan bahwa kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia dan itu dalam diri paus itu. Iya, iya. Itu sangat asik gitu ya, Romo. Baik, Romo, lalu ini apakah keterbukaan ini ada kaitannya dengan spiritualitas gereja sendiri yang selalu mengatakan Ecclesia Semper Reformanda, jadi gereja itu selalu memperbarui diri. Ya. Ya, ada hubungannya dengan itu, apalagi sekarang di tengah era keterbukaan Ya. dengan media, sehingga kalau sesuatu ditutupi tapi media nanti akan memberikan sesuatu yang lain. Ya. Maka itu sekarang dibuka supaya orang melihat bahwa yang terjadi dalam gereja Katolik ini ada pro kontra, ada aliran ini dan aliran itu, semuanya ada dan semuanya terjadi. Tetapi bagaimana kita cara menyelesaikannya supaya semuanya smooth dengan enak. Ya. Baik, dan sekarang kita masuk ke Paus Fransiskus, Paus yang sekarang ini, tanpa tentu saja kita tahu dia seorang Yesuit dari muda sampai saat ini dan kita sama-sama Yesuit, tetapi tanpa anggota adik Yesuitnya sebetulnya sejauh mana Romo Kris ini kenal dengan Paus Fransiskus ini? Ya, tentu saya mendengar cerita Ya. masa lalu ketika dia jadi provinsial gagal, Ya. ketika konklav pemilihan Ratzinger dia cukup dibicarakan dan katanya dia dapat suara terbanyak kedua. Dan mendengar cerita-cerita macam itu, apalagi saya belajar di Jerman, ada seorang Yesuit Jerman yang dulu dipenjara ketika Bergoglio provinsial. Oke. Karena kasus dia melayani orang miskin. Dan saya mendengar cerita itu, dan waktu itu kesan saya tentang orang ini negatif. Nah, tetapi dalam perjalanan kemudian ketika dia terpilih sebagai paus, mendengar cerita bahwa bagaimana dia ketika jadi uskup itu lebih berkembang dan dia mengalami pertobatan dalam hal itu, dan kemudian opsi sosialnya pelayanan orang miskin, dan itu yang membuat saya tertarik. Ya. Apalagi ketika dia terpilih, dia pertama kali tampil dan kata pertama yang diucapkan bukan kata-kata saleh, tapi dia menekan buonasera, selamat malam. Atau selamat sore, saya tidak tahu persis terjemahan. Dan itu sesuatu yang gereja ini ternyata sesuatu yang menarik, dan dia memberi air segar kepada gereja ini. Dan juga karena dia memilih nama Fransiskus, tentu Fransiskus Assisi, betapapun pada awalnya banyak Yesuit, jangan-jangan itu Fransiskus Xavieris, oh bukan, ternyata Fransiskus Assisi. Tapi kan membuat orang, oh ini ada sesuatu, nama itu memuat pesan. Dan pesan itulah yang kemudian diwujudkan di dalam masa penggembalaannya. Oke. Lalu Paus Fransiskus ini seringkali dikaitkan dengan pembaharuan dalam gereja. Iya. Sebetulnya apa yang diperbarui oleh Paus Fransiskus ini yang coba diusahakan untuk diperbarui? Ya, tentu pertama-tama ada pembaruan intern.
dalam gereja supaya gereja dia memakai istilah tidak self-referential, terlalu berpusat pada diri sendiri, terlalu sibuk dengan struktur administratif dalam dirinya, tetapi dia mengajak gereja itu keluar. Gereja itu keluar, dia memakai gambaran demikian. Kita meminta Yesus Kristus datang dalam hati kita, tapi kemudian kita menutup pintu, maka Yesus selalu mengetuk pintu dari dalam. Ayo keluar, keluar. Dan dia mengajak gereja untuk keluar. Dan keluar itu berarti semakin peduli dengan orang, terlebih mereka yang miskin, maka dia punya concern dengan orang miskin, ekologi, mereka yang tersingkir, ya. Bahkan memberi perhatian juga pada pelayanan-pelayanan mereka yang LGBT, supaya gereja mempunyai perhatian pada mereka, tidak usah ngadilin mereka dosa atau tidak, itu soal nanti. Atau orang yang gagal dalam perkawinan, dan ini cukup meresahkan banyak orang. Tetapi orang yang terlalu berpikir hitam putih, dan dia tidak ingin gereja ini berpikir hitam putih. Dalam bahasa, karena sebagai Yesus dia meminta gereja diskresi, itu prinsip pelayanannya. Oke. Lalu dia banyak mengeluarkan dokumen ketika dia mulai jadi paus, lalu banyak dokumen keluar. Nah, dokumen-dokumen mana saja yang menunjukkan bahwa ini memang sebuah pembaharuan? Romo mungkin kenal dokumen lebih. Tentu dokumen yang sering dikatakan ini menggambarkan visinya adalah Evangelii Gaudium. Itu dokumen. Lalu ada dokumen lain tentang ekologi, Laudato Si. Lalu yang dokumen tentang orang muda, Christus Vivit. Yang terakhir dokumen tentang kawasan Amazon, ini yang melanjutkan Laudato Si, Querida Amazonia. Tetapi juga dokumen lain, ada dokumen yang Vos Estis, itu bicara tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sexual abuse di dalam gereja. Ini dokumen-dokumen penting. Apakah ini lalu memang membuat suasana di gereja ini sekarang menjadi kelihatan lebih terbuka gitu ya kan? Hal yang Romo katakan tadi itu seperti mau ditutupi kesannya, tetapi lalu ini sekarang ya inilah gereja ini orang-orang berdosa juga dan ingin dibuka gitu. Apakah kira-kira demikian? Ya, mau membuka itu, tapi juga mau mengingatkan bahwa gereja ini tidak akan punya arti kalau tidak mempunyai relevansi dan signifikansi. Tetapi itu juga berarti gereja harus memperbaiki kredibilitas dirinya. Dan kredibilitas dirinya mulai dari personal, pribadi, tetapi juga mulai dengan misinya. Oke, baik. Lalu kalau sekarang kembali ke dokumen tadi, dokumen mana saja yang kiranya menurut Romo Kris ini dirasa penting sekali untuk manusia-manusia zaman now ini? Ya, tentu Evangelii Gaudium, karena ini menggambarkan visi dasarnya. Tetapi untuk konteks Indonesia juga dokumen Laudato Si tentang ekologi, atau juga dokumen yang tadi belum saya sebut, Human Fraternity, itu persaudaraan manusia dari deklarasi di Abu Dhabi yang ditandatangani Paus dengan, mohon maaf saya lupa, imam dari Al-Azhar. Ini juga penting bagi Indonesia. Tapi juga dokumen tentang orang muda. Dan Paus mengajak supaya orang muda itu bukan masa depan gereja, masa depan masyarakat, tapi orang muda juga zaman orang masa kini. Jadi kami menekan now of God. Jadi masa kini, gereja itu bukan untuk masa depan tapi juga untuk masa kini. Ya baik. Saya tertarik dengan yang dokumen Abu Dhabi ini. Apa kira-kira untuk relevansinya sangat relevan tentu saja dengan Indonesia, tetapi poin apa yang penting sekali di sini? Poinnya adalah kita tidak usah mempermasalahkan perbedaan ajaran. Itu sampai kiamat pun tidak akan selesai. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana umat beragama. Dulu ini hanya antara Katolik dengan Kristen, tapi sekarang Yahudi juga ikut. Bagaimana kita menghadapi dunia sekarang ini dan bekerja sama menjadikan supaya dunia ini menjadi lebih baik. Maka melawan kekerasan, melawan diskriminasi, melawan penindasan dan sebagainya, supaya dengan demikian kita mau melihat bahwa kita bisa bekerja sama, nggak usah ribut mulu terus. Daripada ribut terus akhirnya nanti malah berkelahi. Baik, ini yang terakhir, ini kan konon katanya Paus akan ke Indonesia
Ya. Nah, kita orang-orang Indonesia ini punya PR apa supaya besok kalau Paus datang itu Paus melihat, oh ini Indonesia nih, Ya. dengan matanya sendiri atau datang ke Indonesia dan oh ini Indonesia, dan PR apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan Paus. Ya, tentu kita bisa mengatakan, saya memakai istilah apa yang mau kita jual kepada Paus supaya kita ini loh dagangannya gereja Indonesia. Tentu pertama-tama adalah bagaimana gereja Indonesia menunjukkan diri transparan, keterbukaan, dan juga hadir di tengah masyarakat Indonesia. Memakai istilah dari Uskup Semarang, kata serawung. Terlibat. Maka terlibat dalam persoalan dialog agama, dalam persoalan ekologi, apalagi Indonesia dikenal sebagai daerah yang banyak bencana, apalagi sekarang banjir dan sebagainya. Bagaimana gereja terlibat di situ. Tetapi juga yang menarik adalah bagaimana gereja Indonesia mau melibatkan semakin banyak orang muda. Nah, ini saya kira yang perlu kita siapkan kalau menyambut Paus. Hanya menyambut kedatangannya ada itu gampang. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang kita berikan, ya akan tidak berkesan kunjungan itu. Baik. Oke, Romo Kris, terima kasih banyak Sama-sama tentang ya. Paus. Guys, ini udah hujan lagi. Ya. Jadi sebelum kelebus, sebelum ini basah semua, kita cukupkan pembicaraan kita tentang Paus, dan semoga dengan obrolan saya dengan Romo Kris ini juga mempersiapkan kita untuk kedatangan Paus nanti di Indonesia. Maka terima kasih Romo Kris. Terima kasih juga ya. Bersama Sampai TV, jumpa. ya, dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.